Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Nova Kafi, NRP 10519100000023. Di sini saya akan menjelaskan tugas TIK. Yang pertama adalah lapisan transport atau transport layer. Merupakan lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI dan merupakan jantung dari hierarki protokol secara keseluruhan. Lapisan transport bertanggung jawab untuk menyediakan layanan-layanan yang dapat diandalkan kepada protokol-protokol yang terletak di atasnya. Berikut gambar dari OSI Transport Layer. Fungsi utama yang ditentukan oleh semua protokol lapisan transport adalah segmentasi dan reassembly. Sebagian besar jaringan memiliki batasan pada jumlah data yang dapat dimasukkan dalam satu PDU atau protokol data unit. Lapisan transport membagi data aplikasi menjadi beberapa blok data dengan ukuran yang sesuai. Di tujuan, lapisan transport menyusun kembali data sebelum mengirimkannya ke aplikasi atau layanan tujuan. Conversationing multiplexing. Mungkin ada banyak aplikasi atau layanan yang berjalan pada setiap host di jaringan. Seperti aplikasi atau layanan ini diberi alamat yang dikenal sebagai pod sehingga lapisan transport dapat menentukan dengan aplikasi atau layanan mana data tersebut diidentifikasi. Elemen pada transport protokol yaitu 1. Addressing, 2. Connection establishment, yang ketiga connection release, yang keempat flow control and buffering, yang kelima multiplexing, yang keenam crash recovery. Selanjutnya ada unsur protokol transportasi. Layanan transportasi diimplementasikan oleh protokol transportasi yang digunakan antara dua entitas transportasi. Dalam beberapa hal, protokol transport menyerupai protokol data link. Keduanya harus berurusan dengan kontrol kesalahan, pengurutan, dan kontrol aliran, di antara masalah lainnya. Namun, perbedaan signifikan antara keduanya juga ada. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan besar antara lingkungan tempat kedua protokol beroperasi. Pada lapisan data link, dua router berkomunikasi langsung melalui saluran fisik, baik kabel maupun nirkabel. Sedangkan pada lapisan transport, saluran fisik ini digantikan oleh seluruh jaringan. Perbedaan ini memiliki banyak implikasi penting untuk protokol. Ini untuk physical communication channel, yang A dan yang B. 1. Ada pembentukan koneksi atau addressing. Suatu proses di mana penyalinan data yang berukuran byte atau word langsung ke dalam register tujuan. Data yang dimaksud di sini adalah suatu nilai atau bilangan tertentu atau bisa juga berupa sebuah konstanta. Berikut gambarnya. Yang kedua ada release connection. Untuk komunikasi yang andal, data dikirimkan dengan andal melalui kombinasi nomor urut dan pesanan pengakuan, ACK atau NAK. Setelah mendeteksi kesalahan atau kehilangan paket, sumber dapat memulihkan dengan mentransmisikan ulang paket tanpa keterlibatan dari aplikasi pengguna. Mode ini menjamin pengiriman paket pesan tepat satu kali. Kemudian yang ketiga ada flow control and buffering. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. TCP adalah bagian inti penting dari Internet Protocol atau IP yang kemudian sering disebut sebagai TCP atau IP. TCP berada di transport layer yang memiliki urutan rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Selanjutnya yang keempat ada multiplexing. Multiplexing atau berbagi beberapa percakapan melalui koneksi, sirkuit virtual, dan tautan fisik berperan dalam beberapa lapisan arsitektur jaringan. Pada lapisan transport, kebutuhan akan multiplexing dapat muncul dalam beberapa cara. Misalnya, jika hanya satu alamat jaringan yang tersedia di sebuah host, semua koneksi transport pada mesin itu harus menggunakannya. Ketika sebuah segmen masuk, diperlukan beberapa cara untuk mengetahui proses mana yang harus diberikan. Keadaan ini disebut multiplexing. Multiplexing juga dapat berguna di lapisan transport karena alasan lain, misalkan sebuah host memiliki beberapa jalur jaringan yang dapat digunakannya. Jika pengguna membutuhkan lebih banyak bandwidth atau lebih banyak keandalan daripada yang dapat disediakan oleh salah satu jalur jaringan, jalan keluarnya adalah memiliki koneksi yang mendistribusikan lalu lintas di antara beberapa jalur jaringan
secara round robin. Modus operandi ini disebut multiplexing terbalik. Misalnya ada cross recovery. Jika host dan router mengalami crash atau koneksi berumur panjang, misalnya perangkat lunak besar atau unduhan media, pemulihan dari crash ini menjadi masalah. Jika entitas transport sepenuhnya berada di dalam host, pemulihan dari jaringan dan router crash sangat mudah. Entitas transportasi mengharapkan segmen yang hilang sepanjang waktu dan tahu bagaimana mengatasinya dengan menggunakan transmisi ulang. Masalah yang lebih merepotkan adalah bagaimana memulihkan dari kerusakan host. Secara khusus, mungkin diinginkan bagi klien untuk dapat terus bekerja saat server macet dan reboot dengan cepat. Untuk menggambarkan kesulitannya, mari kita asumsikan bahwa satu host, klien mengirimkan file panjang ke host lain. File server menggunakan protokol stop and wait. Lapisan transport di server hanya meneruskan segmen yang masuk ke pengguna transport satu persatu. Di tengah transmisi, server macet saat muncul kembali tabelnya diinisialisasi ulang, sehingga tidak lagi tahu persis di mana tempatnya dalam upaya memulihkan status sebelumnya. Server memungkinkan mengirim segmen siaran ke semua host lain, mengumumkan bahwa ia baru saja macet dan meminta kliennya menginformasikan status semua koneksi yang terbuka. Setiap klien dapat berada di salah satu dari dua status. Satu segmen beredar S1 atau tidak ada segmen yang beredar S0. Berdasarkan hanya informasi status ini, klien harus memutuskan apakah akan mengirim ulang segmen terbaru. Selanjutnya ada lapisan transport mengontrol percakapan dengan beberapa cara. Satu, membuat sesi, memastikan aplikasi siap menerima data. Yang kedua, pengiriman yang andal. Segmen yang hilang dikirim kembali sehingga data diterima dengan lengkap. Yang ketiga, pengiriman pesanan yang sama. Memastikan data dikirim secara berurutan seperti saat dikirim. Yang keempat, ada flow control, di mana mengatur pengiriman data jika ada kemacetan pada host. Dua protokol lapisan transport yang paling umum adalah Transmission Control Protocol and User Datagram Protocol, TCP or UDP. Segmentasi dan perakitan ulang, lapisan transportasi membagi data aplikasi menjadi blok data dengan ukuran yang sesuai. Di tempat tujuan, lapisan transport memasang kembali data sebelumnya, mengirimkannya ke aplikasi atau layanan. Percakapan multiplexing, banyak aplikasi atau layanan mungkin berjalan di setiap host. Masing-masing diberi port, crash, sehingga lapisan transport dapat menentukan aplikasi atau layanan mana yang terkait dengan data tersebut. TCP di lapisan transport berfungsi sebagai berikut. 1. Percakapan berorientasi koneksi. Yang kedua, ada pengiriman yang andal atau akurat. Yang ketiga, rekonstruksi data yang dipesan. Yang keempat, alur kontrol. Transport layer primitif. Untuk menjadikan pengguna dapat mengakses transport service. Lapisan transport harus menyediakan beberapa operasi pada program aplikasi yang merupakan transport service interface. Setiap transport service memiliki interface-nya masing-masing. Idealnya, sebuah connection oriented transport sangat andal. Namun, pada faktanya, jaringan tidak 100% bebas dari error. Hal ini merupakan tugas utama dari lapisan transport untuk menjadikannya andal dengan menyediakan service yang andal pula. Sebagai contoh, anggap saja ada dua proses pada koneksi mesin single yang dihubungkan dengan pipa UNIX. Dianggap koneksi tersebut 100% sempurna. Jika paket yang hilang, kemacetan data, atau apapun itu dibiarkan begitu saja. Yang diinginkan hanyalah koneksi antara proses A dan proses B benar-benar 100% handal. Proses A menaruh data pada akhir dari pipa UNIX. Proses B mengambil sesuai dengan urutan. Hal inilah hakikat dari Connection Oriented Transport Service. Menyembunyikan ketidaksempurnaan dari network service sehingga pengguna dapat mengira bahwa hampir tidak terdapat error pada koneksi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.